Ini yang ingin saya ajak bapak-bapak, ibu, saudara-saudara ya. Termasuk kita di NTB. NTB ini kan pernah dapat musibah besar ya. Pondok ini tidak lepas dari itu. Tapi alhamdulillah sekarang mulai terjadi pembangunan kembali, mulai seolah malik. Kenapa? Karena masih ada kekompakan dalam hati kita sebagai warga Nusa Tenggara. Nah, karena itu bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, menjaga bangunan ini penting. Tapi yang lebih penting, yang harus diperhatikan, yang harus dipedulikan, yang menjadi pokok dari yang pokok adalah menjaga semangat perjuangan itu. Jaga apa sih bagus si arah lehatenta. Sida misalnya wahda kompak selapuk dendek, jangan tinggalkan kekompakan itu. Dalam surah Al-Hasyr ya. Ada yang hafal surah Al-Hasyr di sini? Ya, walladzina tabawwa'ud dar wal imana. Coba baca, sambung. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana. Atau ayat setelahnya, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun. Terus sambung. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ini pelajaran dalam surah Al-Hasyr. Ya, Ananda yang sudah hafal itu coba dilihat maknanya. Ini pelajaran tentang kita, bagaimana kita mengingat jasa orang yang telah mendahului kita. Di antaranya dengan di dalam ayat ini diajarkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana, dan mereka yang datang setelah orang-orang Ansor, yaitu generasi yang datang setelah mereka. Karena mereka tahu bahwa orang-orang Al-Ansor itu adalah orang-orang yang sangat berjasa, menjadi pelopor yang menerima dakwah Islam, yang melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyediakan tempat tinggal di kota Madinah. Maka generasi yang datang setelah itu, mereka tidak pernah lupa mendoakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami beriman. Itu adab. Karena itulah ijma' para ulama, sebagaimana banyak disebut di dalam kitab-kitab, bahwa membaca suratul Fatihah, bahwa membaca doa, bahwa mengistighfarkan orang yang sudah meninggal, bahwa bersedekah dengan niat pahalanya untuk orang yang meninggal, itu sampai. Kenapa? Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, karena itulah yang diajarkan oleh Al-Quran dan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Yang pokna menarak dengan ninggal, iqra'u ala mautakum yasin, bacaan yasin, bacaan yasin. Di dalam hadis yang lain, bacakan khawatim suratil Baqarah lek kubur atau lek balina dengan si ninggal. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi Allah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, sampai akhir. Itu akhir suratul Baqarah. Nabi ajarkan untuk kita membacakan orang yang meninggal itu. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk doa. Kalau ada keluarga
Anak misalnya punya rezeki yang banyak, kemudian orang tuanya sudah meninggal, sugulang kepengnya kasih anak yatim, niatang pahalana untuk dengan to'an. Itu adab dalam Islam, menyambung dengan generasi sebelum kita. Itu sebabnya coba lihat di dalam Fatihah Hizib ya, kan diajarkan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi wa anbiya wal mursalin li sahibil hizbi maulana abil madaris wal masajid. Itu adab. Karena itu ananda sekalian ya, dan bapak-bapak ibu hadirin dan hadirat sekalian, kita di dalam Islam ini tidak hanya diajarkan halal haram. Arak pegawaian si halal lagu tidak pantas. Dalam Islam tidak hanya diajarkan kita boleh dan tidak boleh, tapi yang pantas dan tidak pantas. Kalau ada misalnya anak atau murid misalnya sudah jadi alim, terus kemudian dia tidak mendoakan gurunya, dia berdosa, tapi suul adab dia, tidak pantas. Karena ilmu yang sampai kepada dia, dek ilmu si ngompol-ngompol sulun-sulun tama le otak nandek lagu arak guru si ngajaria. Maka wasilah kebaikan itu sesungguhnya adalah kebaikan itu sendiri. Maka ananda semua dan bapak-bapak ibu saudara sekalian, jangan melupakan jasa-jasa dari guru kita nggih. Nah, kita doakan, kita teruskan perjuangannya. Kita doakan, kita teruskan perjuangan. Hal yang kedua yang ingin tiang sampaikan, alhamdulillah wa syukurillah. Di depan tiang ini ada bangunan yang indah. Di belakang si Deno, bagus bangunannya, bagus atau enggak? Pada marak bangunan si lain atau lebih solah? Sama atau lebih bagus? Alhamdulillah. Dulu pada 2018 ada gempa, banyak rumah-rumah itu hancur, sekolah-sekolah juga retak, bahkan ada yang hancur sampai dasarnya hancur. Termasuk pondok pesantren kita di sini juga terdampak, kena oleh gempa yang panjang sekali. Gempa itu tidak sejauh duduk datang terus. Tapi alhamdulillah hari ini kita saksikan bangunan yang ada, alhamdulillah itu lebih indah fisiknya dibandingkan dengan bangunan sebelumnya. Alhamdulillah. Dek masalah dari mana jalan sampai kebaikan itu kepada kita. Karena al-asbab muta'addidah wa mutanawwi'ah. Sebab dalam kehidupan dunia ini luwek lalu. Terserah Allah yang memilih mana jalan untuk sampai kebaikan itu kepada kita. Yang di depan ini sampai kebaikan adalah berkat kedermawanan dari sekelompok orang. Orang-orang yang ingin supaya pendidikan di tempat ini tetap berjalan. Orang-orang yang ingin membagi rezekinya, ingin untuk memajukan pendidikan. Maka jadilah bangunan ini. Ada 1001 sebab. Jangan kita terpaku pada sebabnya, tapi kita kembali kepada alhamdulillah. Inilah takdir dan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pelajaran yang ingin tiang ajak bapak-bapak, ibu dan ananda semua untuk merenungkannya? Selain bahwa kita syukur, oh jari bangunan ini bagus, solah, kokoh, kuat, mudah-mudahan selama-lamanya. Selain dari mensyukuri, tiang ingin kita semua mengambil pelajaran dari peristiwa yang menimpa pondok pesantren kita ini. Apa pelajarannya?
bahwa boleh saja, bisa saja yang namanya bangunan itu hancur dengan satu dan lain sebab. Entah karena usia bangunannya sudah tua, rewet, plok, jatuh. Entah karena fondasinya mungkin kurang bagus sehingga akhirnya beberapa tahun kemudian retak dan kemudian rusak. Atau mungkin ada bencana seperti yang menimpa kita di Lombok beberapa tahun yang lalu, gempa bumi, rusak. Boleh saja bangunan fisik itu hancur, rusak, tapi selama ada nilai-nilai perjuangan yang masih ada dalam diri kita, maka insya Allah perjuangan itu bisa kita teruskan. Alhamdulillah. Ini bangunan bisa berdiri bukan semata karena ada orang memberikan sumbangan, tidak, tapi karena di sini ada nilai, ada semangat juang, ada kekompakan, ada kegotong royongan, ada yakin, sabar, ikhlas, istiqomah yang masih terjaga. Maka alhamdulillah bisa kita bangun kembali. Dan itulah yang ananda semua, bapak-bapak, ibu, itulah yang paling mahal. Itulah yang paling mahal. Bangunan itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Tapi nilai-nilai perjuangan itu harus tetap kokoh dalam diri kita. Ini yang ingin saya ajak bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, ya. Termasuk kita di NTB. NTB ini kan pernah dapat musibah besar, ya. Pondok ini tidak lepas dari itu. Tapi alhamdulillah sekarang mulai terjadi pembangunan kembali, mulai seolah malik. Kenapa? Karena masih ada kekompakan dalam hati kita sebagai warga Nusa Tenggara. Nah, karena itu bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, menjaga bangunan ini penting. Tapi yang lebih penting, yang harus diperhatikan, yang harus dipedulikan, yang menjadi pokok dari yang pokok adalah menjaga semangat perjuangan itu. Jaga apa sih bagus si arah lehatenta. Sida misalnya wahda kompak selapuk dendek, jangan tinggalkan kekompakan itu. Jangan mengatakan, oh sudah, dulu kita memang gotong royong, tapi kan sekarang sudah beda dunia ini. Nggak usahlah kita gotong royong. Oh tidak, gotong royong itu tetap. Semangat ta'awun 'alal birri wat taqwa itu tetap. Karena itulah Allah mengekalkan dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Semangat untuk bertolong menolong dalam kebaikan. Ini yang tiang minta untuk dijaga oleh kita semua, nggih. Sanggup bapak-bapak ibu? Kita jaga. Untuk NWDI kita, untuk Hikmatus Syarif kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, tanamkan semangat itu. Jaga nilai-nilai yang baik. Seorang muslim tidak boleh mempertentangkan antara takdir Allah